Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV. Dan kita insyaallah ta'ala melanjutkan kembali dalam bahasan bacaan ataupun doa yang kita baca di dalam solat, setelah tasyahud akhir. Bacaan-bacaan setelah tasyahud akhir atau sebelum salam. Dan insyaallah ta'ala siang hari ini kita akan selesaikan doa ataupun bacaan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Di mana di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan ada beberapa doa ataupun bacaan yang diperintahkan agar kita membaca sebelum salam. Sebelum apa? Salam atau bacaan setelah tasyahud akhir. Bacaan yang pertama, ya ini bisa kita memilih karena ya banyaknya bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul mengajarkan kepada kita sebelum salam untuk membaca dari doa-doa yang akan kita sampaikan. Ya. Adapun yang pertama adalah doa meminta perlindungan dari 4 hal. Itu doa yang sudah kita pernah sampaikan. Masih ingat jamaah? Masih ya? Coba dulu murojaah. 1, 2, 3. Allahumma ya, itu doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang pertama, bisa kita baca sebelum salam. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk berdoa meminta dimudahkan hisabnya pada hari kiamat. Apa doanya? Coba diulang lagi. 1, 2, 3. Ya, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ini juga diajarkan. Ya, kita bisa baca sebelum salam. Ya, boleh memilih salah satunya. Ya, boleh memilih salah satunya. Ya, kita diperintahkan.
untuk membaca doa-doa ya sebelum salam. Kemudian doa yang ketiga adalah doa meminta perlindungan dari keburukan perbuatan atau amal. Kita berdoa meminta perlindungan dari keburukan amal dan perbuatan. Coba diulang lagi doa yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Itu doanya sebelum ini juga boleh dibaca setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam boleh membaca doa meminta perlindungan dari keburukan amal. Kalau yang pertama meminta perlindungan dari 4 hal, ya, yang doa kedua meminta ya agar kita dimudahkan hisabnya pada hari kiamat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan melanjutkan doa yang keempat dan yang kelima ya, dan ini insyaallah taala kita mengakhiri tentang doa bacaan setelah tasyahud akhir, dan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan membahas tentang salam. Adapun doa yang keempat adalah doa meminta diberikan kemudahan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah diberikan kemudahan mengingat Allah. Kemudian bersyukur dan baik dalam ibadah. Apa ulangi? Doa yang ketiga ini kita ya dianjurkan meminta doa diberikan kemudahan mengingat Allah, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga baik dalam ibadah. Yaitu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya ulangi, bisa dicatat dan bukan cuma dicatat ya, kalau bisa dihafalin biar bisa dibaca sebelum salam. Apa tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini diantara doa yang dianjurkan. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang ibu-ibu belum kompak Bu doanya, coba diulang lagi Bu. 1, 2, 3. Ya, itu doa yang bisa kita baca sebelum salam ya, setelah doa tasyahud akhir. Naam. Tentang doa yang keempat ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Disebutkan an Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu taala anhu. Dari Mu'adz bin Jabal. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Rasul bersabda memberikan wasiat kepada kami. Apa katanya Mu'adz bin Jabal? Usika ya Mu'adz la tada dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, rawahu Abu Dawud. Kata Mu'adz bin Jabal, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, ya kami, ya bukan cuma Mu'adz di sini, walaupun Rasul memanggil dengan Mu'adz, tetapi kita mengambil lafadznya, bukan kekhususan orangnya. Lafadz yang diajarkan kepada Rasul, lafadznya umum, bukan untuk 1-2 orang, tetapi umum untuk umatnya. Apa itu? Rasul memberikan wasiat agar kalian kalian untuk tidak meninggalkan di akhir sholat. Di akhir sholat artinya di sini pertama sebelum salam. Walaupun di sana ada yang mengatakan bukan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Tapi kita mengikut pendapat dari sebagian para ulama mengajarkan hadis ini bahwa doa ini, bacaan ini dibaca di akhir sholat sebelum salam. La tada' dubura kulli sholatin, yaitu agar kalian tidak meninggalkan doa sebelum doa akhir sholat sebelum salam. Apa itu doanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa artinya? Artinya adalah ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Bantulah aku untuk mudah mengingatmu. Bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Ya. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatika, dan bantulah aku untuk baik dalam ibadah kepadamu ya Allah. Itu artinya. Saya ulangi, artinya Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu mengingat Engkau, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk selalu bersyukur, menjadi orang yang selalu bersyukur. Wa husni ibadatika, dan bantulah aku untuk bisa beribadah dengan baik. Wa husni ibadatika, untuk beribadah kepada Engkau ya Allah dengan ibadah yang baik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam doa atau bacaan yang keempat ini kita diperintahkan, dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar kita selalu mengingatnya. Agar kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat perintah-perintahnya. Mengingat larangan-larangannya. Karena hakikatnya orang yang bertakwa adalah dia yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat di dalam apa? Mengingat di dalam perintahnya untuk kita amalkan. Mengingat di dalam larangan-larangannya agar kita meninggalkan. Mengingat agar kita itu dijauhkan dari api neraka. Dan mengingatkan agar kita dimasukkan ke surganya. Sehingga tanpa adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mampu untuk mengingat Allahu Rabbul Alamin. Tanpa adanya kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalah artinya kita. Walaupun itu di dalam ibadah, betapa banyak orang yang tidak mendapatkan keutamaan pertolongan dari Allah di dalam mengingatnya. Bukankah tidak sedikit orang yang tinggalnya tidak jauh dari masjid, tetapi belum tentu dia mau sholat? Bukankah banyak hari ini tidak sedikit orang yang kuat fisiknya, orang yang masih muda umurnya, tidak ada halangan-halangan, tetapi tidak mau berpuasa Ramadan. Tapi tidak mau berpuasa Ramadan.
Maka hakikatnya kita meminta kepada Allah agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu mengingat perintahnya untuk kita amalkan, dan kita mengingat larangannya agar kita bisa meninggalkan. Karena di dalam kita meninggalkan larangannya pun ini semua atas perintah Allah, atas bantuan Allah, bukan karena kita. Bukan karena kita, tapi kita berusaha meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa meninggalkan larangan-larangannya. Karena tidak sedikit orang yang belum mau meninggalkan larangan, bukan karena enggak kuat, tetapi hatinya masih terikat dengan apa yang Allah larang. Bagi kita mungkin mudah untuk meninggalkan yang Allah haramkan seperti khamr, seperti judi, berzina, ya, ataupun hal-hal yang lain yang diharamkan di dalam agama. Mungkin bagi kita mudah, tetapi tidak mudah bagi sebagian orang. Kita pun di dalam hal-hal yang dilarang pun seringkali kita masih mengamalkan. Di dalam apa yang Allah haramkan seringkali kita melakukan. Maka hendaklah kita selalu mengingat Allah di dalam kita menjalankan perintahnya, di dalam menjauhi larangannya. Kenapa kita diperintahkan selalu mengingat Allah di dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan? Karena hakikatnya ketika kita mengamalkan perintah dan menjauhi larangan dengan mengingat Allah, maka itulah ibadah, menjadi ibadah. Berbeda halnya ketika orang melaksanakan perintah Allah tetapi mengharapkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengingat pahala dan balasan. Tidak sedikit orang yang sholat, tetapi karena niatnya untuk mendapatkan kedudukan. Tidak sedikit orang yang bersedekah, tidak sedikit orang yang menginfakkan hartanya, tetapi dengan niat agar nanti mendapatkan pujian di hati manusia. Sampai mendapatkan pujian biar nanti mendapatkan apa? Mendapatkan pilihan kalau lagi nyalon. Nyalon apa? Ya nyalon macam-macam. Ya. Maka ibadah yang bukan karena Allah, bukan karena mengingat balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu tidaklah mendapatkan apa-apa. Ya. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Dan amal itu tergantung dengan niatnya. Sehingga ketika kita sholat maka kita niatkan untuk apa? Ketika kita berpuasa Ramadan, kita niatnya untuk apa? Bukan karena malu sama tetangga. Kita puasa Ramadan bukan karena gak enak sama teman. Tetapi karena apa? Itulah niat selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita membaca Quran, apa niat kita? Maka hadirkan di setiap amalan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat balasannya, mengingat pertolongannya, mengingat agar kita dijauhkan dari api neraka. Begitu pula ketika kita datang ke pengajian, apa niat kita? Apakah kita niatnya datang ke sini hanya untuk biar ketemu teman? Apakah kita niat datang ke pengajian hanya untuk biar mendapatkan pujian, atau biar jadi ketua, atau mungkin agar kita mendapatkan tempat di jamaah? Maka itulah niat-niat yang tidak menyertakan niatnya dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk selalu mengingat Engkau ya Allah dalam mengamalkan ibadah, di dalam menjauhi yang dilarang. Karena ketika kita selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Dan sebaliknya ketika kita tidak menghadirkan di dalam ibadah kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu seperti debu yang terbang, tidak ada bekasnya, tidak ada pengaruhnya. Kemudian setelah itu kita dianjurkan berdoa wa syukrika,
ala dzikrika wa syukrika, dan aku meminta kepada Engkau ya Allah untuk selalu aku bersyukur, untuk selalu aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kenapa ma'asyiral muslimin kita meminta kepada Allah agar diberikan rasa syukur? Karena seringkali kita sering mengeluh. Kita itu sering mengeluh. Cuman pendapatannya berkurang, mengeluh. Cuman dagangannya kurang lancar, biasanya untung 1 juta, ini untungnya 100.000. Seringkali kita ngeluh. Seringkali kita mengeluh di dalam kehidupan di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk selalu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Maka wajib untuk kita syukuri yang pertama, bukan karena dunia yang kita dapatkan, bukan karena jabatan yang kita dapatkan, bukan karena uang yang selalu bertambah, tetapi yang harus kita syukuri adalah nikmat hidayah. Nikmat Allah memberikan kepada kita hidayatul iman. Kita diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di luar sana, masih banyak orang yang menyembah patung, masih banyak orang yang menyembah hewan. Tidak sedikit orang yang mintanya kepada jin, tidak sedikit orang yang mintanya ke jimat, dan tidak sedikit orang yang beribadahnya manusia disembah. Manusia disembah seperti Nabi Isa. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka bentuk syukur kita kepada Allah yang pertama adalah kita bersyukur Allah memberikan kita hidayah. Di sekian juta manusia masih di dalam kesesatan, Allah memilih kita. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk mau beriman kepada Allah? Siapa yang mau menggerakkan, menggetarkan hati kita untuk menerima Islam? Siapa yang menggerakkan kita di dalam ibadah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberikan nikmat hidayah, di mana di luar masih ada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah iman, maka yang kedua bersyukur kepada Allah di dalam nikmat kita bisa beribadah. Walaupun mungkin kita telat, mungkin walaupun kita umurnya sudah tua, mungkin kita baru mendapatkan hidayah Islam baru belum lama, tetapi itu wajib kita untuk syukuri. Masih banyak orang yang seumuran jenengan itu belum mendapatkan hidayah. Masih banyak orang yang umur masih muda pun dalam kegelimangan maksiat dan dosa. Tetapi kita, Allah memberikan kepada kita walaupun di akhir umur kita, di usia yang senja, di waktu kita mungkin dunia tidak sebanyak mereka miliki, tetapi Allah memberikan hidayah iman yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa ditukar dengan harta dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya akan ditinggalkan. Kedudukan dan jabatan akan dia wariskan. Sedangkan iman ini akan dibawa sampai hari kiamat. Kemudian kita bersyukur diberikan kemudahan, agar diberikan kemudahan untuk bisa bersyukur di dalam beribadah. Setelah iman untuk beribadah, tidak sedikit orang yang sulit untuk melaksanakan sholat. Tidak sedikit orang yang tidak mau mengamalkan perintah puasa. Tidak sedikit dari kaum wanita yang tidak mau memakai hijab. Tidak sedikit orang yang mau mendatangi majelis ilmu. Siapa yang menggerakkan hati kita agar mau mendatangi majelis ilmu? Siapa yang menggerakkan hati kita, menggetarkan hati kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita diperintahkan untuk meminta diberikan rasa syukur. Kemudian yang ketiga adalah rasa syukur kita. Diberikan kemudahan syukur kita kepada Allah di dalam dunia yang kita miliki. Setelah iman, kemudian ibadah, kemudian bersyukur Allah memberikan kepada kita nikmat dunia.
Nikmat kita hidup di dunia. Nikmat Allah memberikan jasad kepada kita. Ini adalah nikmat. Kita masih bisa hadir ke majelis ilmu dengan badan yang kuat. Walaupun ada kekurangan satu ataupun dua, tetapi lihat, masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Kalaupun Allah memberikan kita harta tidak segitu banyak, tetapi ingat, masih ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Makanya Rasul mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila ma huwa fawqakum. Rasul mengatakan, hendaklah kalian melihat orang yang lebih bawah dari kalian. Kenapa? Akan membangkitkan rasa syukur. Kalau kita bukan berarti kita nggak boleh ngelihat ke atas. Boleh lihat ke atas nggak apa-apa. Pengen kaya, lihat orang yang lebih kaya biar semangat. Tetapi jangan kita lupakan ada orang yang lebih susah dari kita. Ada orang yang mungkin 1 bulan tidak bisa menabung. Hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Kita ketika bersyukur masih ada orang yang jangankan untuk bayar kontrakan, makan aja susah. Ya. Maka kita akan tumbuh syukur jemaah. Jangankan untuk makan, untuk bayar kontrakan, untuk bisa dapat makanan setiap hari masih banyak orang yang susah. Maka kita lihat orang yang lebih bawah dari kita, sehingga akan tumbuh syukur. Begitu juga kesehatan, mungkin kita sering sakit, tapi masih bisa, alhamdulillah masih bisa hadir. Masih bisa kita melaksanakan ibadah. Masih ada orang-orang di sana yang jauh lebih berat sakitnya dari kita. Maka bentuk syukur kita kepada Allah dimudahkan untuk apa? Ya di dalam kesehatan, di dalam dunia. Mungkin kita di dunia hanya ya bukan orang-orang yang banyak apa dunianya, tetapi Allah memberikan kita hidayah yang banyak, ya nikmat yang banyak, ya